Gagasan utama dalam inovasi proaksi ini itu adalah kita membuat suatu sistem tata laksana. Jadi kita tidak membuat suatu inovasi untuk satu survei tertentu saja. Kenapa? Kalau kita membuat suatu inovasi untuk satu survei, ya, itu kemungkinan inovasi yang kita lakukan ini tidak akan sustain. Jadi ketika survei ini misalkan berganti metodologi, berganti jenis kuesioner, maka inovasi ini akan berhenti. Beda jika kalau kita membuat suatu inovasi yang mendasari suatu sistem tata laksana, yakinlah inovasi ini akan menjadi suatu inovasi yang sustain, yang akan berkelanjutan. Jadi inilah yang menjadi gagasan utama inovasi proaksi. Proses pembuatan inovasi proaksi ini dibuat dengan tim efektif di mana saya menjadi ketua timnya. Jadi masing-masing anggota itu mempunyai tupoksi masing-masing dengan time schedule yang sudah kita buat. Sehingga inovasi ini bisa selesai tepat waktu dan bisa dimanfaatkan oleh stakeholder. Output dari inovasi proaksi ini ada 4. Yang pertama untuk kepala produksi statistik produksi atau koordinator fungsi statistik produksi di kabupaten kota. Mereka bisa melihat jadwal kegiatan sehingga bisa merencanakan kegiatannya secara lebih tertata dengan baik. Output yang kedua itu adalah untuk kepala BPS kabupaten kota, di mana pemimpin di tingkat kabupaten kota ini bisa melihat evaluasi kegiatan produksi terutama yang dilakukan oleh tim di kabupaten kota. Yang ketiga, outputnya itu untuk pegawai-pegawai BPS yang baru masuk, ya. Pegawai yang baru masuk itu butuh pedoman, jadi mereka tidak sulit mencari pedoman, cukup akses proaksi dan download pedoman-pedoman yang sudah kita unggah di situ, mereka bisa langsung dapatkan. Dan yang keempat, outputnya adalah untuk stakeholder eksternal berupa data statistik produksi, data statistik pertanian. Mereka tinggal unduh data-data yang mereka butuhkan sehingga mereka bisa memanfaatkan data hasil proaksi ini. Manfaat dari inovasi proaksi ini yang pertama tentu saja untuk stakeholder, baik itu stakeholder internal maupun stakeholder eksternal. Mereka bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di aplikasi proaksi. Yang kedua, proaksi ini, inovasi ini sudah merupakan bagian dari suatu syarat BPS Provinsi Sulawesi Selatan meraih predikat WBK. Dan aplikasi ini juga masih dipertahankan untuk meraih predikat WBBM di tahun 2021 ini. Nah, kemudian yang terakhir, manfaat aplikasi proaksi ini itu menjadi suatu legacy atau suatu warisan yang saya turunkan ketika saya sudah pindah dari BPS Provinsi Sulawesi Selatan ke BPS RI.